A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang Allah berikan sangat banyak dan sangat istimewa. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Allah sudah semestinya bagi kita hamba-hambanya terus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tidak ada seorang pun di antara kita yang mampu untuk menghitung betapa banyak nikmat yang sudah Allah berikan ini. Maka mari sama-sama Bapak-bapak sekalian kita melafazkan kalimat hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kita hadiahkan ke Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, saya nggak tahu ini ada ibu apa enggak, bapak ibu sekalian. Ini kali kedua saya di Masjid Darul Muhajirin. Pertama itu di malam Ramadan, malam ke-24 27 itu ya, Masya Allah, malam 27 Ramadan. Dan Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Ini sudah lebih kurang berapa Zulqa'dah ini? 5 apa 6 Zulqa'dah. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan perjumpaan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita membahas sebuah tema yang menurut saya sangat berat sekali temanya. Makanya ketika Pak Harisun ngasih tema, Ustadz bagaimana kalau kita bahas tentang apa? Sudah benarkah tauhid kita? Wah, ya. Ini pembahasan yang ngeri-ngeri sedap, ya. Apalagi tadi dibuka dengan sebuah contoh dari Pak Harisun. Kalau naik mobil kita mogok, yang pertama kita cari tukang bengkel atau Allah. Jawabannya apa Pak? Jawabannya apa Pak? Oke, dua-duanya katanya ya. Baik. Ini pertemuan kedua di Masjid Darul Muhajirin. Saya izin perkenalkan diri dulu. Saya Muhammad Maliki, saya asli Pekanbaru, Riau. Jadi Pak Harisun tadi bilang saya sudah lama di Bogor. Baru Pak, baru 2 tahun setengah. Hitungannya tuh masih sangat baru karena ada yang sudah 25 tahun di Bogor Pak ya. Saya baru 2 tahun setengah ya. Baru Pak ya. Sedangkan saya tadi subuh ke sini itu masih pakai Google Map. Ya, saya ngontrak pertama kali di Cilendek, kemudian sekarang ngontrak di Tanah Baru, tepatnya di Jalan Raden Kan'an dekat Pondok Asogiri. Jadi saya baru aktivitas di Universitas Juanda di Ciawi, dosen ngajar di Fakultas Agama Islam dan Keguruan. Jadi kegiatan saya sehari-hari di Universitas Juanda dan juga beberapa komunitas di Kota Bogor. Istri saya orang Jombang, Jawa Timur. Dapat istri ketika saya kuliah S1 di Kota Malang. Kemudian lanjut studi pasca sarjana juga, dan kemudian 2021 sampai 2023 akhir saya beserta istri dan anak-anak tinggal di Turki untuk lanjut studi dan kemudian perang
Rusia Ukraina, termasuk juga perang Taufan Al-Aqsa. Oktober 2023 kami pulang ke Indonesia dan kemudian memutuskan untuk tinggal di Bogor. Jadi kalau ditanya kenapa kok tinggal di Bogor, karena Bogor ini tengah-tengah antara Jombang sama Pekanbaru, Pak. Itu alasannya, ya. Pulang itu Oktober, kami kemudian ke Jombang. November, Desember kami ke Pekanbaru, kemudian kita ya istikharah, kemudian kita diskusi di mana kita akan tinggal, karena ibu saya masih ada di Pekanbaru dan bapak mertua saya masih ada di Jombang. Saya anak nomor 9 dari 11 bersaudara. Alhamdulillah. Cucu ibu saya, Pak, alhamdulillah hari ini cucu ibu saya 44 orang. Alhamdulillah, ya. Cicit ibu saya baru 2 orang, karena cucu yang baru menikah baru 2 orang. Alhamdulillah. Saya nyumbang cucu 4 orang. Jadi anak baru 4, alhamdulillah. Nah, istri baru 1, Pak. Ya. Jadi kalau ada yang berencana mencarikan untuk saya, dengan senang hati, Pak. Ya, dan itu bagian dari doa dan ikhtiar saya juga. Ya, tapi belum Allah takdirkan. Ya, nah ini kita bicara tentang tauhid, Pak. Ya, belum Allah layakkan dan belum Allah takdirkan, insya Allah. Namun masih diikhtiarkan. Bapak, Ibu yang kami cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Bahas poligami nanti pas makan pagi, Pak, ya. Jangan di majelis karena direkam ini kayaknya. Tapi bahas poligami, saya kemarin khutbah Jumat juga saya sampaikan tentang poligami, Pak. Ini terkait dengan tauhid juga sebenarnya, ya. Poligami itu bagian dari syariat Islam dan perlu, bahkan penting untuk dibahas. Persoalan praktek itu urusan lain, tapi pembahasannya itu penting, Pak. Dan itu selalu saya sandingkan. Apa saya sandingkan? Hari ini baik laki-laki maupun perempuan menganggap poligami itu aib, tapi perzinaan dianggap biasa. Ya, saya selalu menyampaikan, Pak, kita harus fair. Ini bukan soal praktek poligami, bukan, tapi soal kedudukan posisi poligami itu, ta'addud. Ya. Hari ini kalau ada orang poligami dianggap sebagai aib, dibicarakan, digunjing, dihinakan, dipermalukan, direndahkan. Tapi kalau ada orang yang berzina, ada seorang suami membiarkan istrinya membuka aurat keluar rumah, membiarkan istrinya keluar kota bersama laki-laki lain yang bukan mahramnya, itu dianggap biasa. Ya. Maka ini saya sering sampaikan, apalagi kemarin khutbah Jumat saya mengangkat tema tentang yang barusan heboh. Universitas ternama nomor 1 di Indonesia, 16 orang mahasiswanya melakukan pelecehan seksual secara verbal di grup WhatsApp. Ya, di grup chatting mereka membicarakan tentang organ tubuh wanita, teman-teman kelas mereka, termasuk dosen perempuan mereka. Ya, universitas nomor 1 di Indonesia. Ya, kalau Bapak suka nonton berita. Belum selesai itu, universitas teknologi nomor 1 di Indonesia. Dia buat lagu Mars, nyanyi sama-sama mahasiswa-mahasiswi, lagunya tentang lekuk tubuh wanita dan bersetubuh laki perempuan. Ayo coba, itu viral, Pak. Ya. Belum selesai juga, universitas nomor 1 di Jawa Barat. Saya nggak sebut namanya, cuman pasti tahu Bapak kalau saya sebut kode-kodenya tadi. Dan termasuk 3 besar di Indonesia. Seorang dosennya meminta mahasiswi untuk mengirimkan
foto hanya menggunakan bikini saja. Guru besar, Pak. Ya. Hari ini kita melihat perzinaan, ya, seks bebas itu biasa, tapi persoalan kemudian syariah Allah dianggap sesuatu aib atau bahkan sesuatu yang mengerikan, ya. Makanya mohon maaf, saya sampaikan ke calon istri saya, sebelum menikah, saya sampaikan bahwa saya suatu saat nanti poligami, saya bilang. Iya, Pak. Kalau yang sudah terlanjur menikah, ya istighfar aja, Pak, ya. Saya sebelum nikah, beberapa akhwat saya ta'aruf, pertanyaan terakhir saya adalah, saya nanti poligami. Bagaimana pendapat Anda? Ada yang mengatakan, oh enggak, mohon maaf, saya enggak mau dipoligami. Oke, baik, enggak apa-apa, mohon maaf juga, kita enggak lanjut. Ya, beberapa akhwat enggak mau dipoligami. Sebelum saya pernikahan, saya tanya, dia bilang, no, bagi saya enggak boleh suami saya nanti poligami. Oke, itu enggak apa-apa, karena dalam Islam, menurut pendapat yang saya ambil, poligami itu mubah. Ya, bukan wajib, bukan. Ya, mubah, boleh, Pak. Ya, maka itu suatu hal yang boleh dibicarakan, didiskusikan, dinegosiasikan. Ketika saya tanya kepada calon istri saya yang sekarang jadi istri saya bilang, nanti saya poligami. Saya punya niat, punya rencana poligami. Bagaimana pendapat Anda? Saya bilang. Jawabannya membuat saya lanjut, Pak. Dia bilang apa? Secara agama saya nggak bisa menolak, karena itu bagian dari syariat. Tetapi secara manusiawi, kata calon istri saya ketika itu, saya rasa-rasanya nggak siap. Oke, jawabannya benar. Nanti kita siapkan sama-sama. Loh ya toh, Pak? Emangnya pertanyaannya ketika dia jadi calon udah siap emangnya? Enggak. Pertanyaannya sampai sekarang udah siap? Belum. Ya, sampai sekarang juga belum siap, Pak. Ya. Kapan terakhir ngobrol poligami sama istri? Kemarin, Pak. Ya. Biasa aja gitu, ya. Ketika ada temannya belum menikah, saya bilang, "Tuh Bun, kasihan toh," saya bilang. Oh, ya. Lah iya. Dari mana coba syariat poligami itu menjadi solusi? Ya. Termasuk juga mohon maaf kemarin kasus pelecehan seksual itu dalam Islam, ini tauhid, Pak, keyakinan kita nanti ya. Sebenarnya kajian tauhid nggak selesai sekali ya. Di dalam Islam menyelesaikan persoalan pelecehan seksual atau pergaulan bebas atau HIV AIDS itu ada 7 benteng yang luar biasa. Kalau kita mengimani Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan perangkat Islam, maka kita juga yakin dengan perangkat yang Allah turunkan ini. Ini keyakinan, ini tauhid. Ya. Pertama, di dalam Islam itu selalu ditekankan keimanan dan ketakwaan. Ini cepat singkat. Yang kedua, di dalam Islam wanita muslimah itu diperintahkan untuk menutup aurat dengan sempurna. Yang ketiga, laki perempuan diperintahkan di dalam Islam untuk menjaga pandangan. Pandangan-pandangan yang menggoda, yang menggairahkan, alihkan. Ya. Berusaha untuk menghindari itu. Yang keempat, di dalam Islam larangan untuk kholwat dan ikhtilat laki perempuan. Gak boleh berdua-duaan, gak boleh campur baur laki perempuan. Coba ya. Yang kelima, larangan perzinaan di dalam Islam. Yang dia belum menikah, kemudian dia berzina, hadnya, hududnya, ya, ukubatnya itu dicambuk 100 kali, diusir dari kampungnya minimal 1 tahun. Yang kalau sudah menikah, punya istri, punya suami, kemudian berzina, dikubur tubuhnya separuh, dilempar pakai batu sampai mati, dirajam dia, Pak. Itu baru dosanya diampuni oleh Allah. Ya.
Yang keenam, di dalam Islam kemudahan untuk menikah. Anak-anak bujang, anak-anak jomblo, itu dalam Islam dimudahkan untuk pernikahan. Kalau nggak punya kerja, dicarikan kerja mestinya. Ya, disuruh bekerja. Yang penting dia mau bekerja berkeringat. Ya. Yang ketujuh, kalau udah nikah, pengen nambah, boleh poligami. Coba. Ya, tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Ya. Jadi 7 benteng, Pak. Ya. Belum lagi kalau misalkan peran daripada pemerintah itu sungguh-sungguh. Apa itu? Menutup keran-keran peluang-peluang terjadinya perzinaan. Tayangan-tayangan televisi dibatasi yang membuka aurat dan tayangan-tayangan yang membancing birahi. Channel-channel itu kalau pemerintah gampang, Pak. Dia punya perangkat dan dia punya kuasa. Kalau benar-benar mau. Tapi persoalannya, apakah betul-betul pemerintah memberlakukan itu? Pihak yang berwenang punya kuasa melakukan itu atau tidak? Makanya mohon maaf, ini tauhid para pejabat ini harus dipastikan juga. Tauhid para pejabat itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ngomong-ngomong tauhid, Bapak Ibu yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ini kita sampai jam berapa, Pak? 8:30 kata panitia. Tergantung sarapannya jam berapa ini. Kadang-kadang ada yang habis subuh langsung sarapan ini, orang tua senior ini kan gitu ya. Jangan lama-lama, katanya. Yang penting kopi angetnya dulu nih ya. Oke, Bapak-bapak, insya Allah kita nggak lama ya. Nanti lamanya nanti pas di kopian aja ya. Ngomong-ngomong tauhid ya. Dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Maknanya apa? Mengesahkan Allah. Ini secara bahasa. Ya. Tauhid itu adalah keyakinan kita kepada Sang Pencipta, Sang Pengatur, satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini maknanya. Tauhid itu maknanya adalah keyakinan di dalam hati kita. Keyakinan di dalam jiwa raga kita. Bahwa satu-satunya Sang Pencipta, satu-satunya yang mengatur, satu-satunya yang memiliki kuasa atas segala sesuatu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini secara singkat ingin saya sampaikan. Maka kalau pertanyaannya sudah benarkah tauhid kita? Maka pertanyaan yang pertama yaitu berdasarkan keyakinan kita. Ya. Yang kedua adalah berdasarkan praktek keseharian kita. Ya. Kalau dicek pertanyaan ini, maka cek dalam hati kita masing-masing. Ini yang paling penting, yang utama. Apakah sudah benar-benar tauhid kita? Apakah sudah benar-benar kita menjadikan Allah dalam keyakinan kita dulu? Kita bahas yang pertama dulu. Bahwa Allah betul-betul satu-satunya Sang Pencipta, satu-satunya yang layak untuk disembah, satu-satunya yang layak untuk kemudian kita yakini pengaturannya ya di dalam kehidupan kita ini. Keyakinan dalam hati kita, keyakinan di dalam dada kita. Tentunya keyakinan ini bukan cuma sekedar lisan saja. Keyakinan ini bukan semata-mata hati saja. Meskipun memang standar utama yang paling penting adalah hati kita. Karena tauhid, keimanan itu adalah amalan hati. Ya. Nanti konsekuensinya nanti kita akan bahas. Ya. Kenapa? Karena bisa jadi orang dia merasa lisannya mengatakan Allah Sang Pencipta, hatinya betul-betul meyakini Allah Sang Pencipta, tapi secara prakteknya, nah ini dia, ya, secara prakteknya tidak mencerminkan apa yang dia yakini. Nah ini yang kemudian menjadikan klasifikasi
manusia. Ada yang dia mukmin yang taat, ada yang kemudian dia mohon maaf ya munafik, atau bahkan dia bukan lagi mukmin, bukan lagi munafik, dia terkategori kafir atau musyrik. Ya. Kenapa? Karena ini terkait tentang keimanan. Ya, terkait tentang keimanan. Kalau keimanan ini di dalam dada, ya, keyakinan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sang pencipta, ya. Dan dalam praktek kehidupannya kita meyakini itu, ya, kita berdoa kepada Allah. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mukmin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Tetapi hati-hati. Ini untuk ngaca diri sendiri ya Pak ya. Sekali lagi ini soal keimanan, hati-hati ini. Jangan gampang mengatakan orang lain munafik, apalagi mengatakan orang lain musyrik, terutama orang beriman. Ya, sekali lagi. Ya, karena ini persoalan keimanan, jangan gampang mengatakan orang beriman yang lain itu munafik, apalagi musyrik. Tuh bapak tuh, kenapa melakukan syirik dia? Hati-hati, kalau belum benar-benar dipastikan. Dan bahkan para ulama sepakat untuk mengatakan seseorang itu musyrik atau jatuh kepada kekafiran, imannya telah gugur, itu ada klasifikasi yang sangat ketat dan hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu. Ya, saya ini mohon maaf. Di dalam Islam, kaum muslimin Pak, apalagi akhir-akhir ini, pembahasan ini cukup sengit. Ya, cukup sengit Pak. Hingga akhirnya memang sebenarnya kejadian sudah lama. Zaman dahulu sudah terjadi. Apa itu? Adanya perbedaan ulama dalam mengkonsepsi terkait perkara-perkara tauhid. Saya ulangi lagi, ya. Ini bukan perbedaan terkait tauhidnya, bukan, ya, tapi perbedaan dalam mengkonsepsi, ya, perkara-perkara tauhid. Ya, ini perlu saya sampaikan agar nanti konsekuensinya jangan berdampak jauh banget. Saya beri contoh. Ini ada dua kubu ekstrim, Pak. Ya, mohon maaf. Ini perlu saya sampaikan. Kubu pertama, ya, sering mengatakan, ya, kelompok yang satu melakukan kesyirikan. Ya. Kelompok yang satu sebaliknya, ya, menuduh kelompok yang pertama tadi sama, melakukan pelecehan terhadap Allah. Ya, ini penting, Pak. Padahal persoalannya apa? Saya beri contoh lagi. Saya ketemu kelompok A, kelompok satu, bilang, Ustadz, ternyata, ya, mayoritas orang di Jawa Timur ini, waktu itu di Jawa Timur saya dapat orangnya yang ngomong ini, Pak. Mayoritas mereka akidahnya bukan akidah Islam. Saya bingung, berkerut kening saya. Terus akidahnya apa, Pak? Saya bilang. Akidahnya bukan akidah Islam. Akidahnya akidah Asy'ariyah, kata dia. Wih, saya bilang. Ini orang berani mengatakan, ya, konsepsi keimanan atau akidah Asy'ari bukan bagian dari Islam. Wah, ngeri ini, Pak. Ya, ini perlu saya sampaikan, nanti Bapak Ibu juga ketemu di luar sana.
Ya. Atau sebaliknya, mohon maaf. Ya. Kelompok yang dituduh tadi sama menuduh kelompok yang A tadi merupakan kelompok yang mujassimah, yang menjadikan sifat-sifat Allah seperti makhluk, melakukan pelecehan kepada Allah. Ya Pak ya, ini ngomongin tauhid Pak. Mudah-mudahan nanti ini bukan minta diundang, enggak. Mudah-mudahan ada pertemuan-pertemuan selanjutnya, tidak pun dengan saya. Mudah-mudahan nanti ada ustadz-ustadz yang lain menjelaskan. Dan bapak-bapak harus banyak bertanya. Ya, karena ilmu itu akan turun ketika ditanya. Ya. Kelompok yang satu mengatakan, ya, keyakinan kita terhadap firman Allah, ini tauhid, Pak, bahwa Allah berada di atas, bersemayam di arsy-Nya, maka Allah itu di atas. Oke, Pak. Kelompok yang B mengatakan makna Allah di atas itu bukan di atas ini, bukan. Makna Allah di atas itu, Allah memiliki kuasa atas segala sesuatu. Allah mengerti atas segala hal. Allah berkuasa atas segala yang ada di bumi ini. Yang satu bilang, loh, ayatnya itu di atas. Di atas itu yang namanya di atas itu di atas. Itu di bawah. Kita ini beriman pada ayatnya. Tauhidnya ya lurus dong. Ya. Yang B mengatakan, loh, justru yang kayak begitu itu nggak lurus. Kenapa? Karena menjadikan sifat Allah sama sebagai makhluk. Ditambah lagi sama yang B, ini bumi bulat. Saya nggak tahu, bapak-bapak bumi bulat apa datar, Pak? Anggaplah bulat dulu ya, anggaplah bulat dulu ya. Ini bumi bulat. Kalau kita berdiri di sini, Allah itu di atas, maka di sini. Tapi bagi orang yang berdiri di sini, atasnya mana? Sini. Betul? Pertanyaannya, Allah di mana? Atasnya di situ apa di sini? Sana. Makin membuat rumit, Pak. Kelompok B membuat rumit pemikiran kelompok A. Kelompok A bilang, pokoknya di atas. Di atas itu di atas. Nggak usah tanya-tanya lagi. Kelompok B bilang, nggak bisa. Karena kalau kita katakan tunjuk, ada ruang, ada waktu, ada tempat, itu hanya untuk makhluk. Nggak boleh. Perhatikan, Pak. Dua-duanya sebenarnya sama-sama ingin memuliakan Allah. Saya ulangi lagi, Pak. Dua-duanya sebenarnya sama-sama ingin memuliakan Allah. Yang pertama tadi ingin memuliakan Allah dengan apa? Dengan ketundukan terhadap ayat yang Allah firmankan, itu yang dia yakini. Tanpa ada bermaksud menjadikan Allah sama dengan makhluk. Meskipun si B mengatakan, loh tapi pemahaman itu menjadikan sama sebagaimana makhluk. Tapi si A bilang, kami enggak, kami hanya mengimani apa yang Allah sampaikan di dalam ayat Al-Quran. Tapi si B bilang, ya enggak, mesti harus ditakwil. Mesti harus diterjemahkan. Maknanya apa di balik itu? Ya. Nah, Bapak, Ibu, jamaah yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, yang begini ada di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Terus Ustadz Maliki pilih yang mana? Ya.
Sama yang A saya dituduh B, sama yang B saya dituduh A. Kenapa? Karena saya ingin mendamaikan A dengan B. Kenapa? Karena ini sama-sama memiliki tauhid yang benar, Pak. Sama-sama ingin mengesahkan Allah. Bedanya hanya konsepsinya saja. Yang pertama kita tahu dengan apa? Di konsep salah bahwa tauhid itu ada rububiyah, ada uluhiyah, ada asma wa sifat. Pertanyaan saya kepada kelompok A, saya sering diskusi dan debat juga Pak dengan begitu. Saya tanya, konsepsi itu siapa yang buat? Ayo. Konsepsi itu siapa yang buat? Kenapa hanya itu? Kenapa rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat? Sama, kelompok B juga ada Pak konsepsinya. 20 sifat wajib bagi Allah. 20 sifat mustahil. Ya. Bapak Ibu, ya, saya tanya juga. Itu yang mengkonsepsi itu siapa? Apakah dua konsepsi ini, pertanyaannya, yang sangat mendasar sekali. Apakah dua konsepsi ini tertulis secara jelas di dalam Al-Quran? Bahwa iman itu, akidah itu dalam Al-Quran dikatakan rububiyah, mesti harus uluhiyah, asma wa sifat. Demikian? Enggak. Apakah Rasulullah yang mengkonsepsi itu? Tidak. Ulama yang mengkonsepsi itu. Ya. Kalau kita lihat misalkan ya, saya sampaikan. Ada yang paling sangat familiar, bahkan mayoritas di Indonesia, bahkan boleh dibilang juga di dunia, ya, yang mungkin secara kita tidak sadar kita juga mengambil konsepsi itu dahulu, mungkin sampai sekarang juga, ya. Ada ulama bernama Abu Hasan Al-Asy'ari, atau yang kita kenal dengan Asy'ariyah, ya. Wujud qidam fil hawadisi qiyamu. Kecil-kecil kita disuruh hafal, betul? Di musola kita baca itu sebelum maghrib, betul? Tapi pertanyaan saya, tahu nggak itu? Bahwa itu dikonsepsi oleh ulama bernama Abu Hasan Al-Asy'ari, tahu? Nggak tahu kita mungkin. Mungkin ya yang pondok mungkin tahu. Ya. Kita beriman terhadap sifat-sifat Allah tadi. Sudah besar, terus tiba-tiba ada kelompok lain bilang, itu keimanan tauhid yang sesat. Gue bingung gitu. Hebat. Ya. Padahal kita beriman kepada Allah yang satu. Kita beriman kepada sifat-sifat Allah yang luar biasa agung. Ya. Terus tiba-tiba dikatakan, oh itu konsepsi yang menyesatkan, oh itu ngawur, oh itu tidak benar. Ya. Tidak benar membatasi sifat Allah hanya 20, tidak benar begini-begini. Akhirnya apa? Kaum muslimin jadi ragu juga. Iya, jangan-jangan imanku juga salah nih. Sholat udah 40 tahun ini jangan-jangan nggak diterima. Ya. Akhirnya apa? Wah, stres, galau. Ketemu pengajian yang diyakini ini adalah akidah yang benar. Akhirnya apa? Menyalahkan muslim yang lain. Menyesatkan muslim yang lain. Nauzubillah min zalik, Pak. Ini hati-hati. Ya. Padahal kita sendiri tidak mengerti apa yang menjadi pokok persoalan. Ya. Sekali lagi, ya. Kita bahas tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu konsepsi yang A maupun yang B, sama-sama Pak, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Oh, tapi Ustadz yang B ini Ustadz
kadang-kadang buat perbuatan syirik, Ustaz. Ini saya diskusi ya dengan beberapa orang. Saya tanya, emangnya perbuatan syiriknya apa? Saya bilang, tahlilan, Ustaz, kata dia. Loh, tunggu dulu. Saya ini sejak kecil sampai sekarang pengamal tahlilan. Ya, kalau ada yang ngundang tahlilan, paling cepat saya datang gitu. Ya, apalagi kalau pulang-pulang bawa besek ya. Kalau sini besek namanya ya, berkat ya. Mohon maaf, salah satunya paman saya, Pak. Paman saya manggil saya. Sini, Lik, kata dia. Ini sudah banyak terjadi kesyirikan, kata dia. Saya bilang, apa Om? Saya bilang kan. Itu nggak benar itu. Kalau ada orang meninggal, kemudian dia tahlilan, undang-undang tetangga, doa segala macamnya. Syirik itu, kata dia. Loh. Tunggu dulu Om, saya bilang. Ya. Kenapa saya sampaikan demikian? Ya. Saya harus bantah ini. Harus jelaskan ini. Ya. Saya bilang, Om, syiriknya yang mana? Syiriknya yang mana? Yang melanggar syariatnya yang mana? Pertama, kata dia. Ya. Itu kalau orang sudah meninggal, terputus amalnya. Kecuali sedekah, ilmu, dan anak yang mendoakannya. Saya bilang, Om, dalil itu nggak cuma satu. Dalil itu nggak cuma satu. Contoh saja. Ini dalil yang simpel, Pak. Dalam setiap Jumat, rukun daripada khutbah Jumat itu adalah mendoakan kaum muslimin dan muslimat. Pertanyaan saya, sampai apa enggak? Halo? Ini kayaknya mau sarapan nampaknya. Pertanyaan saya, sampai apa enggak? Yakin Pak, sampai Pak, karena itu rukun khutbah dan itu disuruh oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang mendoakan itu adalah kaum muslimin, bukan orang tua, bukan anak daripada dalil yang tadi. Dalil tadi betul-betul dalilnya betul, pemahamannya yang terbatas, cuman itu. Rasul perintahkan, syaratkan bahwa khutbah Jumat itu mesti mendoakan kaum muslimin dan muslimat, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal. Pokoknya doakan ampunan kepada mereka. Ampunan itu terutama untuk yang sudah meninggal. Saya bilang ke paman saya, Om, dalilnya nggak cuma satu. Ini kalau dikumpulkan dalil-dalil yang lain banyak lagi. Ya, merasa tersudutkan. Ini live apa bukan? Oh enggak ya. Ya. Kalau enggak kan nanti bisa dipotong-potong ya. Takut saya paman saya nonton gitu ya. Terus dia bilang, tapi kan itu orang tahlilan, kok dia itu ngasih-ngasih makan kepada orang lain? Ya. Saya bilang, Om, memberi makan kepada orang yang datang diniatkan untuk orang yang sudah meninggal, itu ada hadisnya lagi. Ada hadisnya. Seseorang datang kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian bertanya, orang tuaku telah meninggal ya Rasulullah, apa yang mesti aku lakukan? Apa kata Rasulullah? Datangi teman-teman orang tuamu dahulu. Ya, jadi silaturahim kepada teman orang tua yang sudah meninggal itu adalah bagian dari sunnah, perintah oleh Rasulullah.
Yang kedua adalah bersedekah atas nama orang tuamu. Ya. Jadi kita bersedekah, niat pahalanya untuk orang tua itu boleh. Terus paman saya bilang, tapi kan itu ada orang nggak mampu, sampai-sampai dia jual tanah, utang sana, utang sini untuk tahlilan. Nah, itu yang saya bilang, yang kayak begitu Om, itu diingatkan. Tapi bukan berarti kemudian tahlilan itu menjadi salah. Ya, ini penting sekali. Tapi kenapa kok 1 hari, 2 hari, 3 hari, 7 hari? Itu kayak Hindu, kata dia. Tunggu dulu Om, tunggu dulu. Ya, pokoknya selama Om mau duduk, ngopi, ngobrol, saya jawab. Ya. Yang pertama, orang berduka itu 3 hari. Dan orang berduka itu ketika jenazah telah dikuburkan, keluarga itu bersedih. Kenapa? Orang semuanya sudah pergi. Maka orang datang itu baca doa, itu diantaranya adalah menghibur keluarga yang sedang berduka. Itu sunnah juga. Perhatikan Bapak Ibu, ini bukan cari-cari dalil, bukan. Karena apa? Karena ulama kita itu telah lebih dahulu mengkaji ini. Cuman nggak ada YouTube aja, Pak. Ya. Ulama-ulama dulu tuh mengkonsepsi ini luar biasa. Ya. Saya bukan mengatakan yang A yang B salah, tidak. Artinya apa? Saya bilang ke paman saya, Om kalau tidak mau tahlilan nggak apa-apa. Tetapi kemudian menyesatkan orang yang tahlilan, mengatakan orang yang tahlilan itu akidahnya menyimpang, mengatakan orang yang kemudian ziarah ke makam itu mengatakan akidahnya menyimpang. Hati-hati, hati-hati. Ya. Loh, tapi Ustadz, ya, kita ini kan tauhidnya harus satu, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak boleh, perhatikan, lawan daripada tauhid yaitu syirik, mempersekutukan Allah. Ya. Ini baru pengantar ini ya. Padahal udah mau habis waktunya. Gak apa-apa, yang penting pemahamannya dapat, ya nanti kajiannya lebih dalam, tafadhol. Ya. Kita kan nggak boleh Ustadz mempersekutukan Allah, betul sekali Pak. Syirik itu ya bukan semata-mata menjadikan ada tandingan bagi Allah, bukan. Bahkan menjadi sekutu bersama, bersanding daripada Allah, nggak boleh. Ya. Oleh sebab itu keyakinan kita bahwa satu-satunya yang utama, yang paling kuasa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka semua keyakinan kita, ya, semua apa yang terjadi pada kehidupan kita mestinya menjadikan Allah satu-satunya harapan kita. Tetapi kalau Allah itu sudah paling tinggi dan di bawah ini adalah langkah-langkah kita untuk, ya, sekali lagi mengenal Allah, maka itu adalah hal yang diizinkan di dalam Islam. Apa maksudnya Ustadz? Contoh seperti tawassul. Tawassul itu adalah perantara. Tawassul itu adalah jembatan. Contoh, Ustadz, bolehkah kita minta doa kepada seseorang agar dia mendoakan kepada Allah untuk kita, Ustadz? Maka jawabannya boleh. Ya, jadi jangan dianggap ini syirik. Ustadz, tapi Ustadz kita ini datangnya ke orang pintar. Nah, ini pintarnya ini harus didefinisikan dulu. Ya, pintarnya ini yang gimana? Mohon maaf. Ini kita juga perlu fair. Yang katanya
kiai, yang katanya ustadz, tapi ternyata dukun, itu juga banyak. Saya ulangi lagi Pak ya. Ya, kita juga harus fair. Yang katanya kiai atau ustadz, tapi sejatinya praktik yang dia lakukan adalah perdukunan, ini juga ada Pak. Ya, saya pernah ya, waktu itu salah seorang sepupu saya masih kecil kemalingan, bukan kemalingan, diculik, penculikan anak. Dalam pesta acara, sepupu saya yang masih balita diculik sama seorang, dibawa lari, dicari sampai tengah malam, jam 12 malam belum ketemu. Kita satu mobil, ada berlima, berangkat, seret, nyari-nyari di Pekanbaru, ngubek-ngubek Pekanbaru, gak ketemu. Jam 1, jam 2, dalam mobil itu ada yang bilang, pokoknya coba kita tanya dulu nih, ya, orang pintar katanya. Ya, saya dalam mobil itu Pak, ya, saya bilang, ini orang pintarnya siapa ini? Saya bilang, ya, dia ustadz katanya, ya, dia ustadz. Saya bilang, pasti apa enggak? Saya bilang, karena saya waktu itu juga baru di Pekanbaru, baru pulang dari rantauan. Pokoknya ini ustadz ini luar biasa. Saya ikut, terus kemudian masuk ke rumahnya. Nah, mulailah ya, diambilnya air, diambilnya telur, digini-ginikannya. Oh, anak bapak ada di sana Pak katanya. Saya bilang, astagfirullah, ini dukun ini. Ya, ini dukun ini, saya bilang. Ya, bodoh kita mau percaya sama dia. Ya, itu sepanjang jalan saya istighfar Pak, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, karena mendatangi mereka itu dosa Pak. Ya, mendatangi dukun itu dosa, apalagi mempercayainya. Ya, itu dosa. Kenapa? Karena dia melakukan praktek kesyirikan. Ya. Loh, tapi Ustadz baca-bacaannya itu Ustadz Al-Quran, baca-bacaannya segala macam. Enggak. Ya. Itu menyesatkan Pak. Ya. Oleh sebab itu tauhid yang benar menjadikan Allah satu-satunya, ya. Baik itu rububiyah, rububiyah itu maksudnya apa? Keyakinan kita bahwa Allah lah yang menciptakan kita, ya. Uluhiyah, keyakinan kita bahwa Allah lah satu-satunya sesembahan yang layak untuk kita sembah, ya. Dan dengan segala asma wa sifatnya, ya, di Asmaul Husna dan semuanya, dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita imani, ya. Dan tidak boleh ada yang menandingi itu, ya. Sama juga maupun konsepsi Asy'ari sama, ya. Allah wujud, qidam, baqa, sama. Keyakinan kita bahwa Allah itu sang pencipta, Allah itu pasti ada, Allah itu berdiri tanpa ada penopang lainnya, Allah itu maha mengetahui segala macamnya, sama Pak sebenarnya. Hanya konsepsinya saja berbeda, ya. Nah, sebagai penutup, kalau dalam perjalanan mobil mogok, ya, maka yang pertama kali selayaknya adalah menyebut asma Allah, ya. Astagfirullah, ya. Menyebut nama Allah itu adalah bagian, ya, bahwa keyakinan kita semua ini adalah Allah yang ngatur, ya. Mogok atau kecelakaan, astagfirullah, ya Allah, itu sudah cukup dianggap. Para ulama mengatakan
bahwa hati kita masih menempatkan Allah di atas segalanya. Tapi setelah astagfirullah, setelah astagfirullah mengeluh Ustadz, itu manusiawi. Udah astagfirullah terus bilang, tulah kan mama nih, astagfirullah lagi. Ya. Setelah kita tadi astagfirullah, ya kemudian kita tahu bahwa ini adalah kejadian Allah yang jadikan, bahwa semua ini Allah yang ngatur, ya. Kemudian secara manusiawinya mungkin kita nyari yang disalahkan, nyari kambing hitam, ya, atau mungkin cari yang bisa menolong, membantu. Itu adalah bagian dari ikhtiar manusia. Ya, jangan sampai juga mohon maaf mogok tengah jalan. Ayo ya, gimana nih ya? Tenang aja, ntar Allah bantu nih. Ya. Tapi telepon ya, ini ya ada bengkel 24 jam. Jangan. Itu kita nggak percaya sama Allah berarti. Itu akidah atau iman yang ngawur. Ya. Nggak semesti demikian. Tidak demikian semestinya. Ya. Ketika kita kemudian terjadi sesuatu, kita menyebut asma Allah, kita beristighfar, ya, kita kemudian mengingat Allah, itu telah menjadikan hati kita meyakini Allah, ya, berada di atas segala sesuatu. Sedang kita sebagai manusia tetap harus ikhtiar. Adapun kemudian mohon maaf, sesuatu yang datang di luar ikhtiar kita. Saya ulangi lagi. Sesuatu yang datang di luar ikhtiar kita. Kita yakin baik di luar ikhtiar kita maupun dalam ikhtiar kita pun juga sama. Semuanya ketetapan Allah. Apa maksudnya? Ikhtiar kita itu adalah bagian dari perintah yang berbeda. Ikhtiar kita bukan menunjukkan hasil yang pasti, enggak. Ya, ada pertanyaan kemarin di pengajian anak muda. Ustadz, kunci saya tinggal di kafe. Handphone saya tinggal di kafe. Terus saya balik apa enggak Ustadz? Kalau balik, kok kayaknya saya enggak beriman. Ya, kalau saya enggak balik, saya punya keimanan, pasti kalau itu rezeki saya pasti balik ya coba. Ya. Terus antum pilih balik apa enggak? Saya balik Ustadz. Ya. Karena saya balik, handphone saya ketemu Ustadz. Saya bilang, oh enggak. Bukan karena antum balik, handphone antum ketemu. Enggak. Karena ada peluang yang lain. Antum balik, tapi juga enggak ketemu. Mungkin. Ya. Tapi Ustadz, kalau saya sudah pilih nggak balik, itu udah pasti nggak balik Ustadz handphonenya. Oh enggak juga. Belum tentu juga. Bisa jadi kamu nggak balik ke sana, handphone itu kembali. Mungkin juga. Tapi baliknya kamu ke sana, itu adalah amal soleh. Kamu masih mengusahakan apa yang menjadi hakmu bisa kembali. Ya, maka sebagai penutup, ya ini soal tauhid juga. Diskusi dan perdebatan antara guru sama murid, Imam Malik sama Imam Syafi'i. Imam Malik bilang, rezeki itu gak ada hubungannya sama ikhtiar kita. Imam Syafi'i bilang, yo ada. Kita harus ikhtiar, bergerak, ya, maka kita akan dapat rezeki kita. Setelah itu Imam Syafi'i beranjak pergi, kemudian melakukan pekerjaan. Ngapain? Metik anggur, ya, dapat imbalan anggur. Kembali datang ke gurunya, Imam Malik. Kemudian dengan bangga mengatakan, wahai guru, aku telah bekerja dan inilah imbalanku. Maka ini adalah berkat aku bekerja. Imam Malik bilang, tidak.
Aku nggak bekerja aja dapat juga ini kamu kasih. Paham kira-kira Pak? Ya. Artinya apa? Baik bekerja ataupun tidak, ini semua kuasa atas Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita bersungguh-sungguh bekerja itu adalah amalan perintah tersendiri. Dan amalan sang guru memang nggak bisa bekerja di luar karena dia kerjanya adalah mengajar. Ya. Oleh sebab itu semua kita mesti harus berupaya, ya, sebagaimana Imam Abu Hanifah juga seorang yang mencari kayu bakar. Ya, bekerja Pak. Ya. Maka tidak ada keraguan para ulama-ulama dahulu, apalagi para sahabat, ya, tentang tauhid, tentang keimanan mereka dan turunan-turunannya, ya. Dan insya Allah nanti tadi saya pemantik saja, lebih dalam lagi silahkan dibahas, baik itu konsepsi akidah Asy'ariyah, ya, maupun tadi akidah, ya, kalau boleh disebut, ya, Imam Ibnu Taimiyah dan konsepsi lainnya, ya. Yang jelas insya Allah kita berdoa dua-duanya merupakan bagian dari tauhid yang benar. Amin, amin ya rabbal alamin. Walafu minkum, kata Pak Harisun, nanti diskusi tanya jawabnya di sarapan kita Pak ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.